Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Belajar Matematika. Hari ini kita melanjutkan materi tentang kemonotonan grafik fungsi trigonometri. Kemarin kita sudah belajar tentang teorema yang digunakan untuk menentukan suatu fungsi itu naik, turun, ataupun stasioner. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk berlatih beberapa soal tentang kemonotonan grafik fungsi trigonometri. Soal yang pertama, misalkan diberikan suatu fungsi Y sama dengan cos 2X pada interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita diminta untuk mencari letak stasioner, naik, dan turunnya pada interval yang mana begitu. Nah, langkah pertama, tuliskan kembali fungsinya, yaitu Y sama dengan cos 2X. Nah, untuk menentukan intervalnya, kita akan menggunakan analisis turunan fungsi, maka kita cari terlebih dahulu turunannya, yaitu Y aksen, ya, Y aksen. Sama dengan min 2 sin 2X. Untuk mendapatkan turunan ini, Anda ingat kembali teorema atau dalil rantai, turunan rantai. Maka cos 2X turunannya adalah min 2 sin 2X. Selanjutnya, terlebih dahulu kita tentukan stasionernya. Syaratnya adalah Y aksen sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan dari turunannya tadi, min 2 sin 2X sama dengan 0. Akhirnya kita mendapatkan bahwa sin 2X itu sama dengan 0. Nah, bernilai 0 itu yang mana? Maka sin 2X itu sama dengan sin 0 atau sin 180 derajat. Kita ingat kembali bentuk persamaan trigonometri. Kalau untuk bentuk sinus ada dua macam pengubahannya, yaitu 0 tambah K kali 360 dan 180 min alfa tambah K kali 360. Tadi kita mempunyai dua nilai, yaitu 0 dan 180. Kita masukkan ke bentuk persamaannya. Kita dapatkan yang pertama adalah 0 derajat, yang berikutnya adalah 180 derajat. Ketika bentuk yang satunya lagi, kita akan mendapatkan 90 derajat dan 270 derajat. Bentuk ini sudah kita pelajari waktu belajar persamaan trigonometri ya, kelas 11. Coba diingat-ingat kembali. Kalau sin, cos itu periodenya sama, yaitu 360. Tetapi kalau nanti bertemu dengan tangan, periodenya adalah 180. Nah, kembali melanjutkan permasalahan tadi, kita memperoleh 4 nilai X bagi nilai stasionernya, atau titik stasionernya nanti, yaitu 0, 180, 90, dan 270. Selanjutnya, untuk bisa menentukan interval kapan grafik fungsi trigonometri itu naik ataupun turun, kita gunakan titik stasioner tadi sebagai batas-batas intervalnya. Tadi kita mendapatkan nilai 0, 90, 180, 270, dan 360. Hati-hati di sini jangan sampai terbalik meletakkan bilangannya yang paling kecil berada di paling kiri. Selanjutnya, kita akan mengecek masing-masing interval. Caranya kita mengambil sembarang bilangan. Dalam hal ini berarti sembarang sudut yang berada pada interval itu. Antara 0 sampai 90 misalkan kita mengambil 30. 90 sampai 180 kita ambil bilangan yang lain. 180 sampai 270 dan 270 sampai 360. Berarti ada 4 interval yang akan kita coba, kita uji nantinya. Nah, kita mendapatkan beberapa interval semacam ini. Kembali ke depan, berarti ini 30, ini 120, ini 210, ini 330. Apakah harus itu bilangannya? Tidak. Anda bisa menggunakan bilangan yang lain selama itu Anda anggap mudah untuk melakukan pengujian nanti. Nah, sekarang dari nilai-nilai yang sudah kita pilih tadi secara sembarang tentunya, secara acak, kita dapatkan interval yang pertama. Kita mengambil nilai X30 sebagai wakilnya. Masukkan ke Y aksen.
karena teoremanya berbunyi menguji Y aksen. Masukkan min 2 sin 2x, x-nya kita ganti dengan 30, menjadi min 2 sin 2 kali 30, min 2 sin 60, min 1 jawabnya ya. Yang kita butuhkan di sini sebenarnya hanyalah tandanya, tidak nilai keseluruhannya. Maka min 1 kita beri tanda di sini, negatif begitu. Selanjutnya, pada interval kedua, kita ambil 120 dengan cara yang sama, disubstitusikan ke Y aksen, diperoleh angka 1, maka bernilai positif. Pada interval ketiga, 210, kalau kita substitusikan ke Y aksen, nanti bertemu angka min 1, berarti bernilai negatif. Dan terakhir, pada interval keempat, kita mengambil angka 300, nanti mendapatkan nilai yang positif. Nah, sekarang kita letakkan nilai positif negatif pada interval yang mewakilinya. Tadi 0 sampai 90 diwakili 30 bernilai negatif, 90 sampai 180 diwakili 120 bernilai positif, dan seterusnya. Kita dapatkan semacam ini. Di sini tampak selang-seling ya, min plus begitu. Nah, dari sini kita menggunakan teori yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa manakala turunannya bernilai negatif berarti turun. Nah, kita beri tanda panah di sini turun. Positif itu naik, negatif itu turun, dan positif itu naik lagi. Maka tampak jelas dari ilustrasi ini bahwa grafik fungsi trigonometri di depan itu akan naik. Nah, naiknya di sini. Naik pada interval 90 sampai 180 dan 270 sampai 360. Sementara dia turun pada interval 0 sampai 90, 180 sampai 270. Nah, stasionernya di mana? Nah, stasionernya di titik-titik ini tentunya. Nah, sehingga tanpa kita harus menggambarnya, kita akan bisa mengetahui bahwa grafik fungsi trigonometri ini kapan mengalami naik, turun, ataupun stasioner. Contoh berikutnya. Misalkan ada suatu fungsi fx sama dengan akar 3 cos x min sin x pada interval 0 sampai dengan 2pi. Kita turunkan. Diperoleh min akar 3 sin x min cos x. Saya pikir ini sederhana bentuk turunannya. Hanya tampak rumit karena menggunakan bentuk akar ya. Nah, kapan fungsi itu akan naik? F aksen x lebih dari 0. Masukkan f aksen x-nya, min akar 3 sin x min cos x, dapatnya dari atas tadi lebih dari 0. Kita pindahkan ruas ke kanan, menjadi min akar 3 sin x lebih dari cos x. Yang memuat variabel x-nya kita pindah ke ruas kiri, maka cos di sini menjadi penyebut letaknya. Sementara min akar 3 dia perkalian, pindah ke ruas kanan menjadi pembagian atau penyebut juga. Sin dibagi cos nilainya tangen. Kita peroleh tangen X lebih dari min sepertiga akar 3. Kita peroleh nilai X bagi stasionernya nanti adalah 5/6pi dan 11/6pi. Nah, kemudian kita menguji intervalnya seperti di depan. Antara 0 sampai 5/6pi kita ambil sembarang bilangan, nanti mendapatkan nilai negatif. Antara 5/6 sampai 11/6 mendapatkan positif. Dan 11/6 sampai dengan 2pi mendapatkan nilai negatif. Akhirnya kita memperoleh bahwa fungsi ini akan naik pada interval yang bertanda positif, yaitu 5/6 sampai dengan 11/6pi. Sementara turun tentu pada interval yang bertanda negatif, yaitu 0 sampai 5/6pi dan atau 11/6 sampai dengan 2pi. Demikian beberapa contoh soal tentang kemonotonan grafik fungsi trigonometri. Semoga bisa membantu belajar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.